Halo Sobat Bang Adul, bagaimana kabarnya? Bagaimana dengan aktivitas hari ini? Cukup melelahkan bukan? Ya, begitulah kehidupan duniawi yang kata Bang Aldi Taher. Kehidupan duniawi memang serba membingungkan dan mencapaikan. Maka dari itu Bang Adul akan menemani waktu rebahan sobat semua dengan membawakan alur cerita film yang berjudul Share or Die yang tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja rebahkan badan, rilekan pikiran dan cekiprot. Film bermula di mana seorang gadis bernama Sarah yang sedang bersantai dengan menonton alur cerita film di channel Mang Adul, yang dimana tiba-tiba dirinya mendapat sebuah pesan dari seorang temannya bernama Rebecca Anderson, di mana pesan itu berisi perintah seolah-olah dirinya harus meng-share pesan tersebut kepada orang lain dan akan mati jika dirinya mengabaikan pesan tersebut. Karena Sarah menganggap pesan tersebut hanyalah lelucon yang tidak penting, Sarah pun mengabaikan pesan tersebut. Namun tak berselang lama, terjadi sesuatu yang sangat aneh, di mana Sarah tiba-tiba merasa pusing dan mengeluarkan darah dari mulut dan telinganya. Sarah pun bertanya kepada Rebecca apa yang sebenarnya terjadi, namun Rebecca menjawab bahwa dirinya hanya meng-share pesan yang didapatkan dari orang misterius yang tak ia kenal. Merasa ada yang janggal dengan kejadian ini, Sarah pun memanggil ibunya, yang dimana saat ibunya menghampiri, entah mengapa, kenapa, dan bagaimana, tiba-tiba ibunya menusuk kepala Sarah dengan sebuah pisau. Mom? Dan inilah Share or Die. Akibat adanya kejadian tersebut, kematian Sarah pun bermunculan di berita televisi, yang dimana kematian Sarah bukanlah yang pertama kali, melainkan sudah banyak korban serupa dengan kasus yang sama, yaitu dimana orang-orang yang mengabaikan pesan tersebut tak lama akan meninggal, entah itu bunuh diri atau dibunuh orang di sekitarnya. Ed Wilson, a 23-year-old junior at the community. Elisa White's body was found in the backyard. A body was recovered and later identified as 16-year-old Tam. Louisville News, I'm Hunter Williams. Buntut dari kejadian ini, pacarnya Sarah yang bernama Tyler yang mengetahui bahwa Sarah mendapat pesan dari si Becca sebelum kematiannya, pun berniat melakukan penculikan terhadap Becca dengan ditemani seorang temannya bernama Junior, yang tak lain tujuannya adalah untuk menanyakan kepada si Becca apa sebenarnya tujuan pesan tersebut dan mengapa gitu harus ke AWW aing, kan AWW aing jadi modar gara-gara sia. Fucking bitch. You know what we need to do? Scene berpindah di mana kita diperlihatkan sepasang gay bernama Chase dan Neiko yang sedang camp di sebuah hutan. Neiko yang sedang ditinggal kencing oleh Chase pun mendapat pesan serupa, yang di mana Neiko sudah mengetahui berita yang tengah beredar, sehingga Neiko merasa panik dan langsung mencari Chase yang tak kunjung datang. Namun di saat dirinya sedang mencari si Chase, tiba-tiba ya, dimana tiba-tiba Neiko dibunuh oleh seorang pria misterius memakai topeng yang diisinya diri itu adalah A brutal kill of Nico Hayes, who was brutally. Di sisi lain kita juga diperlihatkan di mana seorang kakak laki-laki yang sedang bermain FF tiba-tiba mendapat pesan serupa, yang karena masih bocil dirinya nurut dengan meng-share pesan tersebut kepada adik perempuannya, yang dimana si adik pun langsung menemui kakaknya dan bertanya mengapa mengirim pesan itu kepadaku, jadi harus kepada siapa aku meng-share pesan ini. Sang kakak dengan polosnya menjawab, kirim saja ke ibu atau pada siapapun. Si adik pun meng-share pesan tersebut kepada ibunya yang sedang beres-beres, dan si ibu langsung marah karena dianggap anaknya mengirim lelucon bodoh dan menyuruh mereka agar bermain di luar rumah dan jangan hanya bermain HP saja. Yes, you did. Why don't you guys go outside and play for once? Tak berselang lama si ibu yang kembali melanjutkan beres-beresnya dengan tanpa sadar, di mana dirinya tiba-tiba berjalan ke dapur dan mengambil sebuah cutter lalu merobek gusinya sendiri hingga gigi-giginya murutulan.
Tak sampai di situ si ibu berjalan keluar rumah menghampiri kedua anaknya yang sedang bermain di halaman. Lalu tiba-tiba dirinya menggorok lehernya sendiri di hadapan kedua anaknya. Berlanjut ke rencana Tyler dan Junior di awal tadi yang akan menculik Becca, di mana mereka melancarkan aksinya pada malam hari saat Becca pulang dari rumah temannya. Sesampainya di rumah Tyler, Becca pun diikat dan diinterogasi oleh keduanya yang di mana dirinya mengaku bahwa sama sekali tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pesan tersebut dan dirinya hanya iseng-iseng membagikan pesan tersebut kepada Sarah. Karena terlanjur dendam, Tyler pun berniat membunuh Becca, namun pada saat akan membunuh Becca, tiba-tiba handphone Becca mendapat pesan dari seseorang bernama Romy Rodriguez yang di mana pesan itu berkata bahwa dirinya mengetahui tentang pesan pembawa kematian tersebut dan ingin membantu memberhentikan teror pesan pembawa kematian ini yang di mana kuncinya sendiri terdapat di orang yang pertama kali mengusir pesan tersebut di suatu lingkungan yang tak lain itu adalah Becca sendiri. Akhirnya Taylor pun mengizinkan Becca didampingi bersama dirinya untuk bertemu dengan si Romy di suatu tempat yang dimana setelah si Romy menjelaskan kepada keduanya, Taylor malah tidak percaya dan bergegas mengajak Becca kembali ke rumahnya. In the war. Nah, this is bullshit. Come on, let's go. Look, let me. Sesampainya di rumah Tyler, Becca yang mempercayai omongan si Romy pun membujuk Tyler agar untuk menuruti perkataan si Romy, namun Tyler tetap kekeh menolaknya dan malah kembali mengancam untuk membunuh Becca dengan pisaunya. Dan di mana saat akan membunuh Becca, tiba-tiba iya, di mana ternyata Tyler ditembak oleh Rob yang tak lain ayahnya Becca yang sudah sejak lama mencari Becca karena tak kunjung pulang. Come here, kid. It's okay. Come here. It's okay. It's okay. Sesampainya di rumah, Becca disebut oleh ayah dan ibunya. Lalu Becca menuruti perkataan si Romy sore tadi yang dimana dirinya disuruh membuat postingan di media sosial tentang keburukan dirinya yang orang lain tidak ketahui. Karena dengan cara itulah kutukan pesan tersebut akan berhenti. Tamat ending yang membagongkan. Sepertinya tidak ada pelajaran yang bisa diambil ya dari film ini. Tidak rada kumaha itu mengliarkan nih film aslinya juga sih tuh lihat tuh kurang greget gitu alurnya teh. Makanya ini saya pilih scene yang kira-kira ada memacu adrenalin lah gitu. Ya pokoknya mah tetap semangat lah buat para sobat Mang Adul dimanapun berada gitu. Intinya mah jangan lupa makan ya. Ya kalau gitu Mang Adul mewakili jajaran kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.